Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada dan semua jemaat BCF yang disayang Tuhan. Sore hari ini kita boleh bertemu kembali dengan penuh sukacita. Kita selalu mau melibatkan Tuhan di dalam segala langkah kaki kita. Kuasa Roh Kudus boleh mengurapi Anda semuanya dan juga kami yang ada di sini. Dan biarlah hikmat dan pimpinan daripadanya saja yang membawa saudara dan saya semakin kuat untuk melangkah, semakin berapi-api untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama dengan kami yang ada di sini, buka hatimu, kita akan menyembah, ajar kami Tuhan. Besar setiamu
Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Benar Tuhan, ajar kami senantiasa Bila bersyukur Tuhan. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Biarlah Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, Amin. ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Benar Yesus. Pimpin langkahku setiap waktu. Kami butuh Engkau Bapa. Kami rindu Engkau senantiasa menuntun kami berjalan dengan umat-Mu ya Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk waktu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, Kau nyatakan Bapa, bahwa Engkau Sang Emmanuel selalu menyertai umat-Mu. Oleh karena itu Bapa, biarlah kami mau senantiasa berjalan di dalam Roh-Mu, berjalan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami tidak salah melangkah di dalam melakukan jalan-jalan hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus boleh menjamah setiap kami, menjamah setiap pendengar dimanapun mereka berada. Nyatakan kemuliaan-Mu yang sungguh luar biasa itu Tuhan, sehingga kami boleh menyaksikan kebesaran kuasa-Mu, bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami dan selalu mau berjalan bersama umat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau belajar lebih dalam lagi akan firman-Mu. Dan kami percaya firman yang akan ditaburkan Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Karena hanya Engkau-lah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya semua mengatakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sungguh waktu-waktu ini adalah waktu yang begitu sangat amat cepat.
Dan sore hari ini kita akan belajar bagaimana suatu fondasi adalah suatu unsur yang paling penting di dalam sebuah bangunan. Dan tema daripada khotbah sore hari ini adalah kehidupan yang tidak tergoyahkan. Kalau kita bisa menjalani seluruh tahun 2021, kita percaya bukan kuat dan gagahnya kita, tetapi karena penyertaan Tuhan yang sangat mengasihi Anda dan saya. Amin. Ya. Jadi sekali lagi, saudara dan saya membutuhkan satu fondasi yang kuat. Dan setiap orang pada umumnya selalu akan membangun fondasi begitu rupa kalau pada waktu dia mau membangun sebuah rumah atau membangun sebuah pekerjaan, mereka akan mencoba mencari tahu bagaimana keadaan bangunan rumahnya itu akan tetap kuat, teguh, bagaimana bangunan daripada pekerjaannya bisa dibangun dengan fondasi yang kuat sehingga pekerjaannya tetap kokoh dan berjalan lancar. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi fondasi yang dibangun dari bahan yang kuat dan digali semakin dalam bukan saja akan menentukan apakah bangunan itu bisa tegak berdiri kokoh, apakah bangunan itu akan roboh pada waktu terjadi gempa bumi atau sesuatu angin tofan yang besar misalnya, ya. Sedemikian rupa berapa tingginya daripada bangunan itu juga menentukan semuanya, ya. Oleh karena itu kita bisa melihat banyak begitu contoh bangunan-bangunan yang indah, ya, bangunan yang megah, ya. Banyak mereka juga yang mengalami roboh karena tidak dibangun dengan fondasi yang sangat kuat, ya, yang kokoh. Ketika Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada Anda dan saya, Dia mengajarkan pentingnya menjadikan firman Tuhan itu sebagai fondasi kehidupan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 26. Matius 7 ayat 24 sampai 26. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi di rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yang terkasih, kita sudah jelas membaca dan mencoba untuk mengerti apa yang sudah Tuhan Yesus katakan, ya, melalui firman-Nya. Ketika seseorang mendasari hidupnya di atas fondasi daripada firman Tuhan, maka masalah atau tantangan terbesar apapun tidak akan merobohkan orang tersebut. Sebaliknya, jika seseorang mendasari hidupnya di atas fondasi yang bersifat fana, misalnya kepandaian, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, maka meskipun dari luar kelihatan hidupnya begitu indah, begitu baik, ya, tidak mudah roboh, ya, tetapi pada waktu sesuatu yang akan mengenai hidupnya, dia akan kena dampak semuanya itu, ya, dan akhirnya apa yang dipikirkan untuk kesuksesan masa depan semuanya itu menjadi berantakan, ya. Oleh karena itu, fondasi daripada firman Tuhan yang diberikan itu dibentuk dari ketaatan ketika saudara dan saya melakukan firman Tuhan. Suatu ketaatan itu untuk melakukan kehendak Tuhan adalah bagaikan sebuah batu yang membangun fondasi hidup saudara dan saya menjadi kokoh dan kuat teguh di dalam Tuhan. Ya, ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan akan memperkokoh kehidupan kita sehingga kita tidak mudah tergoyahkan di dalam kehidupan apa yang saat ini kita alami. Ya.
Kita tahu di sekeliling kita, kalau kita menoleh ke kiri dan ke kanan, keadaan COVID yang tak kunjung selesai, atau keadaan yang tidak menentu, ekonomi yang terpuruk, dan lain sebagainya. Tetapi kalau landasan hidup saudara dan saya di atas firman Tuhan, apapun, kita akan tetap mau memeluk Tuhan senantiasa dan kita akan tetap kokoh berdiri, teguh. Amin. Ya. Kita perhatikan bahwa banyak orang berperilaku bodoh dan konyol. Bahkan sampai pada hari tua. Usia tidak menjadikan mereka makin indah di dalam karakter, tetapi semakin tua, semakin sulit, semakin rumit menjadi grouchy old man. Atau orang tua yang pemarah dan mengesalkan sekitarnya. Mengingat begitu cepatnya hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Hari-hari dan tahun-tahun yang sudah berlalu itu tidak akan kembali lagi. Kalaupun ada dosa, kalaupun ada kesalahan dan penyesalan yang terjadi, kita tidak perlu berkutat lama-lama di situ. Menyesali apa yang sudah pernah terjadi. Ya, bersama Tuhan kita akan mengamankan apa yang masih tersisa. Yang sudah lewat kita mau lewatkan, tetapi mari kita mau membangun sesuatu yang baru. Pendengar yang terkasih, dimanapun Anda berada. Mungkin ada penyesalan, mungkin ada trauma pada masa-masa yang lampau. Tetapi mari sore hari ini kita mendengar berita yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Biarlah semuanya itu berlalu. Dan mari kita mulai sesuatu yang baru bersama Tuhan. Ya, karena hanya di dalam Tuhan saudara dan saya tidak akan tergoyahkan. Sungguh luar biasa. Tangan yang berlubang paku itu diulurkan kepada setiap saudara. Dimanapun Anda berada, di setiap rumah-rumah. Mungkin saat ini Anda mengalami letih lesu dan yang berbeban berat. Ayo, sambutlah uluran tangan Yesus itu. Pegang dan raihlah. Peluklah, Tuhan aku percaya, bersama dengan Engkau tidak ada kata terlambat. Ya, Tuhan sanggup untuk memperbarui hidup kita semuanya. Amin. Jadi orang Kristen yang terkejut akan kesukaran hidup yang sebenarnya tidak dapat disebut sebagai pengikut Kristus. Ya, di dalam Kristus kita menikmati atmosfer surgawi. Sudahkah saudara dan saya menikmati atmosfer surgawi? Walaupun di sekeliling kita keadaan yang tidak menentu. Ya, janji Tuhan adalah janji yang kekal, janji yang tepati. Tuhan tidak pernah berbohong. Ya, apakah hidup saudara dan saya ada di dalam suasana surgawi dan membawa suasana surgawi itu dimanapun Anda dan saya berada? Mari koreksi diri. Ya, adakah damai di dalam hati kita? Atau kita terbawa dengan suasana hiruk pikuk yang terjadi di sekeliling kita? Sebagai pendengar firman Tuhan yang setia sore hari ini, saya menghimbau, ayo, sambutlah uluran tangan Tuhan. Datanglah kepadanya dan nikmatilah atmosfer surgawi yang sanggup dapat mengubah kehidupan Anda dan saya. Ya, bersama dengan Tuhan, kehidupan yang tidak tergoyahkan di tengah-tengah guncangan dunia. Ya, untuk menghadapi masa dan dunia yang tidak menentu ini, saudara dan saya harus hidup berdasarkan janji daripada firman Tuhan. Kita harus berpijak pada dasar yang kokoh. Mari kita baca di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut.
sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Saudara sudah membaca ini? Mari kita mau rekam di dalam hati kita. Bukan baca hanya asal baca dan kemudian hilang begitu saja. Tetapi kita hayati. Ya. Tadi dikatakan bahwa saudara dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, oleh karena itu mari kita mengucap syukur. Ya, dan beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Mungkin Anda akan bertanya, Bu Pendeta, memang firman itu berkata demikian, tetapi nyatanya hidup saya gonjang-ganjing. Hidup saya berputar-putar tidak karu-karuan. Terperosok kiri, terperosok kanan. Mari kita koreksi diri. Adakah kita sudah berdiri di atas firman Tuhan? Adakah karakter kita mau diubahkan seperti apa yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya? Kalau kita mau mentaati apa yang Tuhan Yesus katakan dan berjalan mulai kembali dari awal, langkah demi langkah bersama dengan Tuhan, percayalah Tuhan akan mengubah semuanya apa yang terjadi. Mungkin Anda katakan bahwa hidup saya sudah porak-peranda. Yesus adalah sang panjunan yang mampu mengubah kehidupan Anda dan saya. Karena kita ini hanya tanah liat yang siap dibentuk dan mau dibentuk. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak pernah mau dibentuk. Bagi mereka yang tidak mau dibentuk, pasti mereka akan berontak. Tidak bisa menerima teguran. Sekalipun Tuhan pun untuk menolong, tetapi semuanya akan dibenahi, mereka akan menolak. Karena maunya adalah mauku, bukan maunya Tuhan. Amin. Mari yang terkasih, kita mau melihat di sini. Ya, bagi orang percaya, orang yang sejati di dalam Tuhan, ya. Jadi kita ini harus menjadi anak Tuhan, itu harus menjadi Kristen total, Kristen yang seutuhnya. Jangan menjadi orang Kristen yang separuh-separuh atau suam-suam kuku. Makanya hidupnya gonjang-ganjing. Ya, satu hari betul-betul menjadi pengikut Kristus yang setia. Tetapi nanti lain hari sudah tidak tahu hilang kemana. Ya, dengan adanya yang sedemikian rupa, kita tidak konsisten di dalam mengiring Tuhan. Sehingga tidak bisa kita mengalami kekristenan yang dasarnya kokoh. Ya, mari kita yang berubah. Bacalah firman Tuhan, berdoalah, memuji menyembah Tuhan. Ya. Bagi orang percaya sejati, Kristen total artinya mengenal firman Tuhan seutuhnya, sekalipun terjadi goncangan-goncangan yang ada saat ini, akan membuahkan mereka menjadi lebih kokoh. Mengapa? Karena yang terjadi goncangan-goncangan di sekitar itu merupakan satu panggilan Tuhan supaya kita lebih datang mendekat kepada Tuhan. Bukan semakin menjauh, tetapi semakin mendekat, semakin mohon akan tuntunan daripada Roh Kudus dan mau digandeng oleh Roh Kudus, sehingga perjalanan hidup saudara dan saya akan diubahkan dan kita akan menerima buah-buah dari apa yang Tuhan berikan. Amin. Ya, oleh karena itu Tuhan izinkan goncangan itu supaya Anda kembali kepada Tuhan dan berpijak lebih teguh lagi di dalam Tuhan. Saudara ingat bagaimana orang Israel yang semestinya berjalan cuma 40 hari. Cuma 40 hari. Tapi nggak mau. Bersungut-sungut terus. Marah-marah. Memberontak. Lah, ini satu peringatan bagi orang-orang yang suka memberontak. Maka perjalanan kita yang 40 hari tadi menjadi 40 tahun. Itu proses. Ayo mau kembali. Ya. Biarlah Tuhan memproses hidup saudara dan saya. 40 hari cukup Tuhan, cukup. Habis gitu new life, new season. Indah bukan? Mari. Milikilah kerendahan hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Supaya hidup kita, hidup saudara dan saya mengalami satu perubahan yang luar biasa. Amin. Ya. Pernahkah Anda berpikir bahwa di dalam 1 tahun itu 365 hari.
Mampukah kita menjalani 365 hari itu tanpa kita memberontak kepada Tuhan? Mampukah di dalam waktu yang sedemikian rupa itu, tanpa sehari pun kita tidak takut dan khawatir? Ya, ini pertanyaan. Tidak ada sehari pun tanpa cemas. Ayo, mungkin dulu nggak pernah mikir, sekarang kita mulai mikir. Ya, tidak gelisah. Saya tahu bahwa hal itu mungkin dalam waktu 365 hari. Mungkin one day kita bisa cemas, takut, khawatir, gelisah. Ya, sedemikian. Oleh karena itu saudara dan saya perlu Tuhan. Amin. Kita semua perlu Tuhan. Ya, ayo kita baca di dalam Roma 8 ayat 31b. Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sungguh indah ayat ini, amin. Luar biasa. Jika Allah di pihak saudara dan saya, siapa yang akan melawan kita? Nah, pertanyaannya, siapa yang ada di pihak saudara? Siapa yang ada di pihak kita setiap hari? Ya, koreksi diri. Ya, luar biasa. Tuhan itu mau, Yesus itu mau ada di pihak saudara dan saya, supaya perjalanan saudara dan saya menjadi indah. Kita boleh berbuah-buah, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi orang lain. Amin. Ya, kita melihat satu kisah nyata. Saudara tahu? Yaitu duel trilogi Tyson Fury dan Deontay Wilder yang berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2021 yang lalu. Disebut sebagai salah satu duel tinju yang terbaik. Duel yang memperebutkan sabuk juara tinju kelas berat WBC, dan the ring itu berhasil dimenangkan oleh Tyson Fury dengan KO pada ronde ke-11. Dan kemenangan Tyson Fury kali ini menegaskan dominasinya atas Deontay Wilder dalam 3 pertemuan. Tyson Fury tak pernah kalah dalam 2 duel sebelumnya. Jumpa pertama pada Desember tahun 2018 berujung imbang. Dan di pertandingan yang kedua pada 22 Februari tahun 2020, Tyson Fury meraih kemenangan TKO di ronde yang ke-7. Kemenangan itu menambah daftar panjang kemenangan Tyson Fury yang sudah 31 kali menang tanpa pernah mengalami kekalahan. Luar biasa. Saudara tahu? Inilah kata-kata Tyson Fury. Dia katakan, pertama-tama dan terutama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan Juru Selamatku, Yesus Kristus, yang sudah membantu dan menolong saya mengalahkan kuasa gelap. Saya tegaskan, siapa yang tinggal di dalam kegelapan tidak akan pernah melihat terang. Wow, luar biasa ya. Kata Fury di atas ring usai kemenangan keduanya atas Wilder. Pada sesi wawancara sebelum pertandingan ketiga, lagi-lagi Fury menegaskan bahwa dia akan bertarung dengan kekuatan Kristus untuk mengalahkan Wilder. Pewartaan tentang Yesus Kristus juga sering dilakukan Fury ketika bertemu dengan sejumlah wartawan. Seperti saat Fury diwawancarai oleh salah satu reporter BBC, dia justru mengajak sang reporter untuk percaya kepada Kristus. Banyak yang ingin kukatakan kepadamu, percayalah kepada Yesus saja, maka engkau akan selamat, ujar Fury. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati membuat kita mengalami kehidupan yang tidak tergoyahkan. Alangkah baiknya kalau saudara dan saya memiliki iman seperti Fury. Mari kita koreksi diri. Apakah Anda senantiasa
melibatkan Tuhan di dalam setiap persoalan yang saudara dan saya hadapi. Melibatkan Tuhan di dalam segala apa yang akan kita lakukan. Ini adalah satu kesaksian yang nyata, dan dia katakan di sini, ya, bagaimana, ya, dia katakan, saya mengucapkan terima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang membantu saya mengalahkan kuasa kegelapan. Apakah Anda pernah berpikir sampai di situ? Apakah Anda pernah tahu bahwa rancangan si jahat di dalam firman-Nya yang mengatakan berjaga-jaga dan berdoalah karena lawanmu yang si jahat itu berputar-putar kapan? Setiap hari. Saudara, kalau mau menang di dalam hidup ini, kalau kita mau tidak tergoyahkan, karena saudara dan saya ini ada di tempat di bumi yang tergoyahkan. Kalau kita tidak menyatu, tidak memeluk Yesus dengan kuat-kuat, maka kita akan pontang-panting, terombang-ambing. Lihat ini Furi. Justru dia di dalam bertinju. Langsung dia berhadapan. Dan lawan itu bukan sembunyi-sembunyi, langsung dan nyata. Tetapi dia mengatakan, ya, melawan kuasa kegelapan. Oleh karena itu dia harus jadi terang. Kalau terang itu bersinar di dalam kehidupan saudara dan saya, kegelapan tidak akan masuk di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya menghimbau Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jemaat yang disayang Tuhan, jadilah terang. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia yang selalu menyinari di dalam hati saudara dan saya. Tetapi kalau ada pertanyaan pada sore hari ini, Ibu Pendeta nggak tahu, buktinya saya terus hidup di dalam kegelapan. Saya nggak pernah lihat apa itu terang Kristus. Nah, itu perlu ada sesuatu yang dicari. Ya, karena anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan anak Tuhan yang seutuhnya, dia tidak akan mengikuti jalan daripada dunia. Jangan menangkan manusia dagingmu. Selama kita memenangkan manusia daging kita, maka itulah kita melawan di dalam kedagingan. Ya, maka kita hidup di dalam kedagingan. Bukan melawan kedagingan. Kalau kita mau diri kita yang selalu menang, maka kita hidup di dalam kedagingan. Tapi biarlah manusia rohani kita yang selalu bertumbuh-tumbuh, yang diberi makan oleh firman Tuhan, dan juga melalui pujian penyembahan saudara dan berdoa, maka manusia rohani kita akan menjadi kuat dan kita mampu mengalahkan kerajaan kegelapan. Ada amin? Haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya menghimbau, alangkah baiknya kalau Anda mempunyai sebuah buku harian dan mencatat setiap hari. Pada waktu Anda khawatir, pada waktu Anda takut, dan apa hasil akhirnya kalau setelah Anda berdoa dan datang mendekat kepada Yesus. Ya, pada waktu pikiran negatif datang, pada waktu kita menghakimi orang lain dan lain sebagainya, itu semuanya kita catat. Ya, dan itu akan menjadi sebuah buku pengakuan yang kita catat sejujur-jujurnya. Dan pada akhir tahun, saudara akan buka dan membacanya kembali. Ya, dan itu akan membuat kita mengoreksi diri kita sendiri dan kita mau untuk berubah menjadi lebih baik. Ada amin? Haleluya. Sebagai anak Tuhan, alangkah baiknya kalau kita tidak takut akan mendengar berita-berita yang negatif atau kabar buruk. Mari kita lihat di dalam Mazmur 112 ayat 6 dan 7. Mazmur 112 ayat 6 sampai 7. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan pada Tuhan. Luar biasa. Yang terkasih, nama Yesus adalah nama yang indah. Ya, kita semua tahu bahwa kelahiran Yesus di dunia ini adalah suatu kabar yang baik bagi kita semua. Sehingga kita tidak perlu takut akan adanya kabar buruk. Kabar baik dari Allah
jika disatukan, dicampur adukan dengan iman dari saudara dan saya, iman daripada manusia, akan menghasilkan kehidupan yang tidak tergoyahkan. Amin. Ya, dan kita menjadi teguh. Kuncinya adalah kata percaya. Ia tidak takut akan kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Apakah pendengar yang terkasih masih senantiasa kuat di dalam kita mau percaya kepada Tuhan? Ya, mari kita mau berbalik kembali kepada kasih yang mula-mula. Memperbaiki diri kita, bacalah firman Tuhan, puji menyembah, maka manusia rohani kita akan membangun kepercayaan kita semakin melekat kepada Tuhan. Ya, bukan berarti saudara kalau mendengar ada berita buruk di sebelah kiri kanan, ya, saudara tidak akan menjadi goyah karena Anda tahu bahwa Anda tidak pernah menghadapi masalah dengan sendirian. Ya, ada Tuhan yang bersama kita. Karena Tuhan kita ada yang menjadi Bapa atas hidup saudara dan saya. Kita mampu untuk mengatasi semua kabar buruk yang terjadi. Dan Tuhan izinkan Anda mendengar untuk melatih Anda dan saya menjadi anak Tuhan yang teguh, kuat, dan kokoh. Semua kabar buruk yang akan kita dengarkan yang disebut Alkitab sebagai ujian, tekanan, atau cobaan. Tujuannya supaya Anda dan saya menjadi lebih kuat, ya. Ujian, tekanan, dan cobaan merupakan bagian yang terpenting di dalam kehidupan. Ya, karena Allah menginginkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Secara rohani, kita hanya menjadi kuat apabila kita melakukan firman Tuhan, menghadapi tantangan hidup dengan iman. Kadang-kadang otot iman kita itu harus direnggangkan, ya, sedemikian rupa. Sampai kita itu merasakan sesuatu yang harus kita lakukan sepenuhnya dan sekuat tenaga kita untuk meregangkan iman kita itu. Ya, artinya full, nggak separuh-separuh, ya. Untuk menjalani hidup yang tidak tergoyahkan, kita harus memiliki keyakinan ini. Bahwa Bapa di surga menginginkan anak-anaknya yang kuat. Amin. Kita dapat menjatuhkan lawan kita kalau Anda dan saya menjadi anak Tuhan yang kuat rohani. Tapi kita tidak perlu mencari musuh, tetapi kita kuat di dalam manusia rohani kita. Artinya kita sendiri yang tidak jatuh, ya. Ujian yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya tidak melampaui daripada kekuatan kita. Ya, kita harus tahu, tidak ada pencobaan yang kita hadapi itu melebihi daripada kekuatan kita. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita mendengarnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan selalu memberikan jalan keluar pada waktu Anda dan saya ada di dalam pencobaan atau kita lagi dicobai. Ya, Tuhan juga selalu menyertai apapun yang terjadi. Ya, mungkin Anda merasakan bahwa Anda berjalan sendiri, tetapi kalau kita selalu melekat kepada Tuhan, ada satu kuasa yang luar biasa yang selalu menyertai perjalanan saudara dan saya. Tidak ada ayah di dunia ini yang akan membuat anaknya yang baru berusia 2 tahun untuk mengangkat beban 5 kilo. Ya, sedemikian rupa anak yang sekolah di sekolah dasar, ujiannya juga untuk anak sekolah dasar. Anak yang di middle class, ujiannya juga untuk mereka yang middle class. Ya, bukan diberikan yang lain-lain. Bapak kita tahu persis apa yang saudara dan saya mampu untuk melakukannya.
pada waktu Anda dicobai sampai titik yang paling rendah pun Tuhan tahu. Ya. Yang terakhir, marilah kita mengingat bahwa sekalipun kita gagal, sekalipun kita sudah sampai pada titik yang paling bawah, saudara dan saya tidak akan goyah dan tidak akan jatuh. Karena apa? Karena tangan Tuhan senantiasa menopang Anda dan saya. Mari kita menarik pelajaran dari apa yang dialami oleh Rasul Petrus, yaitu di dalam Lukas 22 ayat 31 dan 32. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Luar biasa ayat ini. Berarti apa? Berarti iblis itu selalu untuk mau mencobai hidup saudara dan saya. Ya, Tuhan izinkan ya untuk Petrus ini ditampi hidupnya sedemikian rupa. Tetapi masih dikatakan lagi, aku telah berdoa. Bayangin. Ya, Tuhan berdoa untuk Petrus supaya imannya jangan gugur. Bagaimana untuk Anda dan saya? Pada waktu Anda dan saya ditampi, kita masuk di dalam ujian yang sedemikian rupa. Apakah kita mau percaya bahwa Yesus tetap menyertai kita? Ya, ada Yesus yang berdoa untuk saudara dan saya. Ya. Dan apa tujuannya? Pada waktu saudara dibebaskan dari masalah itu, pada waktu kita dilepaskan dari perbudakan, kita nanti juga harus melepaskan orang lain yang di dalam mengalami pencobaan atau ujian. Ada amin? Saudara disembuhkan untuk menyembuhkan. Saudara dibebaskan untuk membebaskan orang lain. Saudara ditolong untuk menolong orang lain. Gak ada lagi me, I, mine. Aku, cuma aku. Aku yang jadi bos. Aku yang harus diperhatikan. Aku yang harus ditolong. Tetapi kalau sudah ditolong, sudah apapun semuanya, cuci tangan, bye-bye. No. Ini apa yang dikatakan firman Tuhan? Perintah. Jikalau engkau sudah insaf, jikalau engkau sudah sadar, tahu, pernah ditolong oleh Tuhan, kuatkan juga saudara-saudaramu yang lain. Amin. Jangan malah melarikan diri. Lupa Tuhan, lupa segala-galanya. Dan itulah apa? Orang Kristen yang tidak konsisten. Sedemikian rupa. Tapi Anda dan saya dipanggil karena ada rancangan dan rencana Tuhan yang luar biasa. Ya. Sedemikian rupa. Petrus diizinkan mengalami ujian seperti ini supaya Petrus menjadi orang yang rendah hati. Ya, karena apa? Karena Petrus ini orangnya terlalu percaya diri. Ya, dia berkata kepada Yesus, ya, biar semuanya imannya tergoncang. Ya, tetapi aku tidak sekali-kali tergoncangkan. Saudara ingat itu dalam firman-Nya? Ya. Karena apa? Tuhan izinkan kita menjadi orang yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati, Tuhan selalu memberikan anugerahnya. Ada pepatah mengatakan bahwa mudah sekali untuk Allah itu memberkati seseorang. Tetapi seringkali Allah harus juga melakukan tindakan drastis. Kadang-kadang Tuhan juga harus bertindak. Ya. Dalam kasus Petrus, Allah membiarkannya dia mengalami kegagalan. Tanpa campur tangan dari Allah, melalui tindakan-tindakan yang drastis, yang merendahkan itu, kita semuanya akan menjadi sombong. Karena Tuhan tidak berkenan akan orang yang sombong dan angkuh. Karena kita tahu bahwa bahaya meninggikan diri merupakan bahaya paling mematikan dan mengancam semua orang yang diberkati oleh Allah. Jadi orang yang sudah diberkati oleh Tuhan kemudian menyombongkan dirinya, semuanya itu akan menjadi berantakan. Ya. Allah dalam kasih-Nya berkata kepada Anda dan saya,
bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami itu adalah pencobaan yang biasa. Tetapi kadang-kadang kita merasa bahwa pencobaan kita tuh luar biasa. Ya, sedemikian rupa. Dan di sini dikatakan lagi bahaya untuk meninggikan diri. Ya, itu adalah bahaya yang paling mematikan, yang mengancam semua orang. Oleh karena itu, jangan sampai kita mau meninggikan diri. Ya, karena Allah menentang orang-orang yang sombong, tetapi memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, lebih baik kita mau merendahkan diri dan jangan sampai kita dilawan oleh Allah. Ya, lebih baik kita ditentang iblis daripada ditentang oleh Allah. Ya, sedemikian rupa. Kalau ada yang sampai ditentang Allah, maka kita sudah nggak tahu lagi apa yang harus kita perbuat. Ya, tidak dapat mengalami kemajuan di dalam hidup dan semuanya akan semakin berantakan. Bagaimana kata orang bagi mereka yang rendah hati? Orang yang rendah hati, orang itu berani mengakui kesalahannya. Ya, berani meminta maaf. Dan itulah yang Tuhan sangat menyukainya. Sangat amat menjadi sombong kalau orang itu merasa tidak pernah bersalah dan tidak pernah mau mengakui kesalahannya, apalagi kalau tidak bisa mengeluarkan perkataan untuk meminta maaf. Allah tidak menghendaki orang-orang yang congkak. Yang berkata itu adalah firman Tuhan, ya. Kehidupan yang tidak tergoyahkan itu harus dibangun atas dasar yang tidak tergoyahkan. Ingat bahwa firman Tuhan bukanlah dasar sedemikian rupa, ya, tetapi melakukan firman Tuhan, ya. Kalau cuma tahu firman Tuhan itu hanya sebagai dasar, cuma sekedar tahu, itu tidak akan membuahkan satu perubahan di dalam hidup saudara dan saya. Tetapi firman Tuhan yang saudara tahu, itulah harus kita lakukan. Sama kalau orang tidak pernah melakukan firman Tuhan, ya tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Mari kita lihat, dan ini sebagai ayat emas, yaitu di dalam Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42. Tapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, coba di sini kita lihat bagaimana. Ya, pada Lukas 10:42 ini. Hanya satu saja yang Maria, dia memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Apa itu? Yaitu Maria selalu duduk di bawah kaki Yesus. Maria selalu dekat dengan Yesus. Ya, bagaimana Anda dan saya? Apakah Anda selalu mau mendekat kepada Yesus? Selalu mau melekat kepada Yesus? Dan itu adalah kunci daripada segala-galanya. Ya, maka Anda akan merasakan atmosfer surgawi terjadi di dalam hidup saudara dan saya apabila kita selalu melekat kepada Yesus. Luar biasa. Ya. Hal itu kaitannya saudara, kalau kita mau melekat dengan sungguh-sungguh kepada Yesus dan melakukan firman-Nya, maka saudara dan saya akan melihat bagaimana anugerah Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Ya, dan kita akan hidup dan mampu berdiri kokoh dan teguh, tidak tergoyahkan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Amin. Ya, hari ini kita sudah belajar hidup yang tidak tergoyahkan. Bagaimana definisi hidup yang tidak tergoyahkan menurut Anda? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kunci hidup yang tidak tergoyahkan? Ingatlah bahwa memiliki hidup yang tidak tergoncangkan adalah selalu bergabung dengan Tuhan. Seperti Maria, dia selalu melekat dan duduk di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini, kita mau mengakui. Kita akan memuji menyembah Allahku yang setia.
beri kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Benar Yesus. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah memberikan satu pengertian yang lebih dalam lagi. Bagaimana kehidupan kami agar tidak tergoyahkan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami lebih dan lebih lagi mau belajar Tuhan. Untuk kami mampu mengutamakan Engkau di atas segala perkara. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan kami Tuhan. Untuk menjadi anak Tuhan yang seutuhnya. Untuk menjadi anak Tuhan yang kokoh, yang teguh, dan tidak tergoyahkan. Terima kasih Tuhan. Karena kami menyembah Tuhan yang setia. Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Syukur hanya kami berikan kepada Engkau Tuhan. Setiap hari kami maunya bersyukur dan melekat kepada Engkau dan mengerti lebih dalam lagi untuk membaca akan firman-Mu dan berdoa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami lebih mau terbuka, semakin melekat, semakin mendekat dan lebih melayani Engkau, lebih mengasihi-Mu Tuhan. Karena tiada Tuhan yang seperti Engkau. Hamba berdoa secara khusus pada saat ini Tuhan. Bagi para pendengar setia dimanapun mereka berada Tuhan. Hari demi hari sudah dijalani Tuhan. Mungkin banyak Tuhan tantangan, ujian, pencobaan. Bahkan ada yang letih, lesu, yang sakit, yang berbeban berat saat ini Tuhan. Biarlah mereka percaya dan kembali kepadamu. Mendengar akan firman-Mu bahwa kita mampu untuk berdiri dengan teguh dan tidak goyah. Berdiri dengan kokoh ya Tuhanku. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Engkau akan campur tangan menjamah setiap umat-Mu ini. Memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami kesesakan. Menyatakan kasih, anugerah bahwa Engkau hadir di tengah kehidupan mereka. Engkau ada di dalam rumah-rumah mereka. Engkau ada di dalam hati mereka untuk datang, untuk menolong, untuk menghibur dan menguatkan. Serta memberikan hidup yang baru kepada mereka. Mereka tidak perlu takut dan khawatir dan tidak perlu goyah.
Karena Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, yang selalu menyertai kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk semua firman yang ditaburkan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita umat-Mu semuanya. Kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengar akan firman Tuhan itu. Biarlah firman itu boleh termeterai di dalam hati kita semuanya. Kita menjadi lebih kuat, lebih kokoh, menjalani hidup hari-hari ke depan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.